Oke, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih udah bergabung di malam hari ini, pembahasan mengenai screening fundamental analysis oleh Om Umar. Untuk mempercepat mungkin, saya akan mempersilahkan dan untuk teman-teman yang mau sambil tanya, boleh langsung di kolom chat aja. Nanti saya coba bantu mengakomodir biar Om Umar bisa tetap fokus di presentasinya, nanti pertanyaan-pertanyaannya saya yang coba sampaikan. Oke Om Umar, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya share screen sebentar ya. Oke, ini bisa ngeliat nih semua? Bisa. Oke. Bentar. Ya, thank you semua ya. Hari ini kita membahas sedikit perihal basic fundamental. Ini jadi hari ini kita bahas santai aja gitu ya. Jangan terlalu gimana-gimana. Anyone mau nanya-nanya, monggo aja di chat langsung. Sebentar. Oke, first of all ini saya mau kenalin diri dulu ya, karena kan saya nggak sengetop Om Alex dan segala macamnya nih. Saya dulu kuliah di Matematika UI, S1-nya, S2-nya Finance UI, sempat di beberapa sekuritas, Dana Reksa, Mandiri, CIMB, dan Yuanta. Gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin jauh-jauh, saya mau disclaimer dulu nih, bahwa hari ini yang kita bahas, Om Alex, suara saya jelas ya? Clear, Halo. jelas. Oke. Hari ini kita ini sharing murni membahas basic fundamental. Jadi jangan pernah berpikir, wah ini kita mau mengarahkan untuk menjual, mengarahkan untuk membeli, tidak. Jadi ini saya bikin disclaimer di depan, tidak ada rekomendasi beli ataupun jual pada contoh kasus gitu ya. Ini kita belajar bareng gitu ya. Bentar. Oke, first of all nih, itu analisis yang kita mau bahas. Oke. Yang namanya fundamental itu, jadi sebelum jauh-jauh kita bahas apa itu, kita mesti menyadari bahwa things that we have to know itu, the basic thing of the idea adalah buy what you know and know what you buy. Jangan pernah belanja sesuatu yang kita nggak tahu apa itu gitu loh. Nah, di sini two type of analysis itu ada dua, ada fundamental, ada technical. Biasanya kan BBK itu mostly membahas tentang technical gitu ya, dan memang itu dahsyat lah menurut saya botnya itu. Nah, di malam ini kita sedikit membahas fundamental. Apa sih fundamental? Fundamental itu lebih membahas tentang knowing what to buy. Apa tuh what to buy? Jadi kita akan membahas saham-saham yang layak untuk dibeli, untuk diinvest, masalah tenor dan segala macam itu nanti dikembalikan lagi kepada masing-masing kita. Fundamental itu tadi knowing what to buy dan identik dengan investor. Nah, biasanya yang namanya investor itu belanja ketika turun. Jadi kalau kita dengar ada legend di Indonesia namanya Loh Keng Hong gitu ya, dia itu tajir salto karena dia belanja ketika sedang resesi tahun 98. Jadi ketika market lagi crash gitu, ketika orang-orang semua takut, dia belanja. Ingat ya, fundamental itu belanjanya ketika turun, bukan ketika naik. Nah, sebaliknya yang teknikal itu knowing when to buy. Jadi kalau fundamental sudah tahu, oh what to buy-nya kita tahu, misalkan sahamnya saham Telkom karena valuasi anu dan segala macam. Nah, kita masuk ke teknikal untuk mengetahui kapan belinya. Kalau dan teknikal itu identik dengan trader gitu ya, nggak ada yang salah. Ya, kalau kita memilih sebagai investor atau memilih sebagai trader. So because people think differently, we are different. So it depends on you. Yang menjadi kendala di sini adalah tahu dulu nih kita nih investor apa trader. Jangan lupa trader itu beli ketika naik. Jadi kalau di ilmu BBK ketika ada namanya golden cross, ada namanya pentil masuk dan segala macam itu, we are talking about timing. Jadi kalau di
technical itu ngomongin timing, kalau fundamental tidak gitu ya. Nah, things to note nih, yang selalu ini kalau kita baca beberapa buku legendaris gitu ya, dia selalu bilang price is what you pay, value is what you get. Apa sih artinya? Kalau kamu beli saham nih, kita beli saham, you name it, saham X gitu ya, saham Antam nih yang lagi heboh-hebohnya gitu. Kalau kita beli harga 1.000 itu ya harganya, tapi value-nya apa? Ketika nanti sahamnya total melejit ke 5.000 gitu ya, that's the value of the company actually. Yang kedua, risk comes from not knowing what you are doing. Ini ngetop nih, quote ini. Ngetopnya apa? Jadi sebagai, ingat ya, ini cuma sharing session aja ya, saya cuma mengingatkan aja. Resiko itu timbul dari ketidaktahuan apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah bercanda belanja atau anything lah. You do something that you don't know exactly apa itu, benda itu. Gitu. Yang terakhir, never invest in a business that you cannot understand. Saya pribadi nih, saya selalu bilang bahwa kalau kita mau belanja, pastikan kita mengerti apa sih bisnisnya. Misalnya kita bahas ini, saya mau bahas cryptocurrency. Cryptocurrency itu apa sih? Apa sih underlying-nya? Kenapa dia naik? Kenapa dia turun gitu? As long as you cannot understand the business itself, ya kalau saya hindari gitu loh. Saya nggak mau bercanda-bercanda sama sesuatu yang saya nggak paham. Idenya gitu. Nah, sebelum kita bahas juga nih, ini dulu saya sempat di Wealth Management Dana Reksa gitu ya. Yang paling penting adalah mengetahui siapa kita. Pertama, risk profile. Jangan pernah, kayak gini, di ilmu psikologi behavior biasanya ya, bahwa people are different. Jangan pernah samain si A sama si B. Jangan pernah samain kita sama orang lain. Kenapa? Karena memang risk profile-nya beda. Mungkin saya lebih berani, dia lebih penakut. Atau sebaliknya. Gitu loh. Dan tidak ada yang salah. Knowing yourself ini akan mengikuti kenyamanan kita dalam berinvestasi. So please bear in mind that we are different. So risk profile itu yang nentuin kita sendiri. Terus tenor investasi, biasanya kalau kita mau belanja, kita tahu nih bahwa kita punya duit idle ini mau investasi selama 1 tahun gitu ya. Jadi ada tenornya, enggak selamanya gitu investasi. Besaran dan idle ini yang sangat sering nih. Theoretically ini gampang diomongin. Gini, kalau kita mau main saham, make sure pertama kita sudah punya deposito, asuransi kita sudah punya, uang belanja istri dan anak sudah oke, terus ada dana sisa, itu boleh diinvestasikan. Kenapa? Karena yang namanya investasi itu, kalau sampai ada gejolak di market, you name it lah, ada crash dan segala macamnya, jangan sampai mengganggu dana pokok kita gitu loh. Jadi kalau kita punya duit 100 juta, terus mau belanja nih, invest 10 juta aja gitu loh. And it should happen with the 10 million, itu nggak akan mengguncang ekonomi kita pribadi. Gitu. Sama target return. Nah, ini juga sama nih. Banyak orang ditanya, Bang, berapa target return-nya gitu. Kita juga bilang, mau 30% gitu loh. Basically, pertama mesti punya acuan. Apa acuannya? Saat ini deposito rate misalkan 3% gitu ya. Jadi kalau deposito rate-nya 3%, kita dapat return 15%, harusnya itu sangat oke dibanding sama target-target yang ada sorry sebentar, nih ada gangguan sedikit. Sebentar ya Alex ya. Oke, Om.
Ya maaf, tadi ada gangguan teknis. Ya, soal target return tadi intinya gini, kalau kita do you realize kalau kita punya return sebulan misalkan 2%, satu bulan 2%, maka kalau kita annualize itu artinya disetahunkan, berarti 2 kali 12, juga 24% per annum. 24% itu adalah angka yang fantastis harusnya. Kenapa fantastis? Karena suku bunga kita cuma 3% gitu loh, deposito itu. Jadi please bear in mind kalau kita bilang, aduh kita cuma dapat sebulan 5%. 5% kali 12 itu 60% loh setahunnya. So it should be something yang dahsyat harusnya. Ini satu lagi. Jangan lupa resiko pasti sejalan dengan return. Kita bilang tadi yang ini ya. Sebentar. Saya ngambil deposito di sini. Deposito itu sesuatu yang pasti dibayar. Aman, kita bilang ya. Maka karena ini resikonya, ini resiko, ini return. Kalau mau yang aman, resikonya kecil, ya ambillah deposito. Cuma as a consequences, returnnya juga kecil. Kalau kita mau mulai berjalan, kurang oke nih kalau deposito, masuk obligasi deh segini gitu. Ya boleh-boleh aja. Misalkan dapetnya di sini nih, sekitar 8% gitu ya. Resikonya ada nggak? Ada. Karena obligasi itu tergantung sama ratingnya si company tersebut. Ada yang ratingnya bagus, ada yang ratingnya junk gitu loh. Semakin jangan lupa, dan yang saya pilih ini adalah saham gitu ya. Saya pilih sekitar nih bisa 15, bisa 20, segitulah kira-kira gitu ya. Yang pasti return itu pasti sejalan dengan resiko. Terakhir ada yang namanya goib nih. Ini saya bahas di goib ya. Jadi kalau ada satu instrumen yang menawarkan return, misalnya kita ngasih sehari 2% atau sebulan dikasih 20% gitu ya. Sebulan 20% berarti kalau disetahunkan itu 20 kali 12 berarti 240%. Bahasa kerennya tuh itu is too good to be true. Biasanya sih itu namanya ngibul. So bersiap-siap uang Anda akan hilang. Gitu ya. Jadi jangan berlebihan. Just get real gitu. Nah, hari ini kita juga kan membahas ini ceritanya nih, analisa BBK gitu. Nah, di analisa yang sewajarnya biasanya kita pakai top down. Apa top down? Top down itu pertama sebelum kita masuk ke company-nya, kita mesti lihat analisa makronya. Makronya ini sekarang lagi oke nggak sih kira-kira nih gitu. Ini sengaja saya tampilkan gambar COVID gitu ya. Knowing bahwa saat ini kita sebenarnya lagi fragile sih menurut saya pribadi gitu. Kenapa fragile? Karena kita di Indonesia sehari 5.000 ya kemarin ya. Itu kecil dibanding Amerika. Amerika itu kemarin break sehari 150.000 in a day. 150.000 kasus gitu. Hubungannya apa sih gitu. Jadi kan kita juga mengalami semua nih bahwa dengan adanya COVID, adanya lockdown, ekonomi shrinking, semua revenue, net income, perusahaan itu pasti turun. Cuma beberapa doang yang diuntungkan, tapi mostly turun gitu ya. Nah, jadi makronya dulu nih. Kalau di technical kita lihat major trendnya. Major trendnya bagus, dan kita bisa bercanda. Tapi kalau major trendnya udah jelek turun, ya hati-hati aja. Boleh bercanda, boleh. Ada sama apa tuh? Ada suku bunga, ada currency, inflasi gitu ya. Kita juga bahas ini musim-musiman gitu ya. Yang sekarang kita sering bahas itu kenapa sih market naik gitu lah. Bahwasanya sekarang itu ada katalis namanya stimulus. Kalau stimulus dikasih, jangan lupa itu artinya semua dapat napas. Tapi apa artinya stimulus itu? Fed bisa cetak uang ekstra sehingga supply dolar di market akan berlebih.
in the end maka USD akan melemah. Siapa yang diuntungkan? Mostly commodity. Kira-kira gitu rangkaiannya gitu ya. Terus inflasi nih, inflasi kita kalau kita lihat ya, inflasi ini selalu turun lately gitu ya. Kenapa turun? Itu berhubungan sama daya beli masyarakat. Jadi kalau perlu diperhatikan bahwa saat ini sebenarnya ekonomi nggak sehat, nggak pada titik yang sehat dahsyat, nggak secara angka fundamental gitu ya. Terus oil, apa sih oil? Oil ini kalau oilnya naik, oil mengartikan pertumbuhan. Sementara gold memperhatikan kekhawatiran. Jadi kalau oil naik, artinya ekonomi oke. Karena semuanya kerja, kira-kira gitu. Tapi kalau gold yang naik, gold itu menunjukkan kekhawatiran. So, hati-hati aja. Gitu ya. Selebihnya ada sektoral, kebijakan sama seasonal. Seasonal itu apa sih? Seasonal itu ya kebijakan inilah kalau tahu ada kebijakan rokok ya, kebijakan teksnya naik, harga turun gitu loh. Tapi nanti dibahas lah ini. Seasonal apa tuh seasonal? Seasonal tuh kayak winter. Nanti Desember nih kita menuju winter, siapa sih yang diuntungkan gitu loh. Atau kalau itu ada di Luali gitu. CPO naik gitu, seasonal gitu lah. Setelah itu semua oke, baru kita merujuk ke analisa perusahaan, rasio keuangan dan corporate action. Tapi again, kalau analisa yang biasanya itu kan top down, nanti di BBK itu kita langsung menuju ke rasionya. Jadi Anda tinggal klik aja, keluarlah beberapa rasio yang dianggap sudah murah gitu ya. Nah, sebelum ngomong jauh-jauh kita ke mana-mana, this is the basic thing of finance yang wajib kita pahami. Namanya balance sheet. Apa sih balance sheet? Balance sheet itu ada aset, ada utang, sama modal. This is a very basic thing yang kita wajib pahami. Aset itu apa contohnya nih? Kita punya mobil. Ini saya mulai dari contoh biar masuk ya. Misalkan saya punya mobil, harganya 1 miliar. Oke. Jadi kalau ketemu orang, asetnya apa? What you have as aset? Saya punya mobil, 1M. Itu aset kita. Tapi the next question adalah, 1M itu di-generate dari apa? 1 miliar itu harga asetnya, equity itu adalah kantong kita. Misalkan saya punya duit 100 juta. Oke. Kalau saya punya duit 100 juta, berarti saya mesti hutang sama bank 900 juta. Gitu ya. Oke. Ini adalah equity 100, sementara sebelah atas adalah hutang. Hutang itu 900. Pertanyaan adalah, ini sehat apa enggak sih? Gitu. Karena yang 1M itu bisa di-generate dari ininya 500, ininya 500. Kira-kira gitu ya. So, ini variabel. Sehat apa enggak? Kita bahas nanti. Jangan lupa ya, ini kita coba renungi. As time goes by, ketika next year, tahun depan, maka harga aset ini pasti turun, betul nggak? Karena ada depresiasi. Misalnya, harga aset 1 miliar tadi jadi 800. Apa yang terjadi dengan balance sheet yang kita punya? Oke. Kalau asetnya tahun depannya turun 800, sementara hutang pasti naik, nggak mungkin turun. Kenapa? Karena ada bunga, betul ya. Misalkan si hutangnya bunganya 100 juta gitu ya, biar gampang nih. Bunganya 100, berarti kalau dijumlah total hutang adalah 1M. Apa yang terjadi dengan equity kita?
Kalau harga asetnya 800, hutangnya 1M, maka equity adalah minus 200. Sampai sini ikut ya. Kalau ada yang mau nanya, moga-moga aja. Ini yang terjadi dengan equity negatif artinya. Apa sih equity negatif? Gitu. Equity negatif itu adalah jika if shit happen, then you have to sell the asset. Kita jual semua aset kita, itu value-nya cuma 800. Sementara hutangnya 1M. Jadi kalau kita jual semua aset, tidak cukup buat bayar hutang. This is what we call with equity negative. Kenapa saya bahas ini? Nanti ada saham-saham yang kalau kita lihat, equity-nya negatif. Artinya tuh kalau saham tuh semua sahamnya dijual sama kolor-kolornya itu masih sisa utang. Itu yang perlu dihindari lah kira-kira begitu. Ini contoh kasar aja gitu ya. Jadi jangan lupa aset itu di-generate dari dompet sendiri, tambah utang, aset bisa turun karena depresiasi, hutang pasti naik karena bunga. Modal equity bisa naik, kena kalau apa? Kalau revenue-nya, kalau net income itu jadi return earning, tapi nanti habis ini. Oke. Nah, itu dia. Ini detailnya. Kenapa saya membahas ini? Karena sebelum kita bahas yang namanya rasio, please bear in mind, itu rasio datang dari angka-angka ini. Dari aset berapa, utang berapa, modal berapa. Nah, ini nih nanti ada saldo laba. Buat kalau perusahaannya bagus, nanti ada penambahannya. Oke, the next. Selain dari balance sheet, kita mesti memahami namanya financial statement. Apa sih itu financial statement? Ini simple banget nih sebenarnya, tapi ini wajib kita pahami. Ini saya bagi yang sangat gampang. Pertama, kita misalkan saya jualan nih, saya jual ini nih, satu produk minuman gitu ya. Minuman harganya saya jual, penjualannya itu 1 miliar gitu loh. Revenue 1 miliar. COGS itu apa sih? Cost of goods sold. Harga pokok penjualan. Modalnya berapa? Gitu. Revenue dikurangin modal, dapat gross profit. Gross profit dikurangin operating expense, dapatlah operating profit. Sampai ketemu namanya EBITDA. Apa sih EBITDA? Earnings before interest, tax, depresiasi, dan amortisasi. Ketemu dikurangin itu, dapatlah earning, net income gitu ya. Nah, apa sih ini pentingnya gitu? Nanti semua rasio itu berujung kepada balance sheet. Balance sheet tadi aset, liability, equity ditambah sama ini. Yang perlu dilihat adalah ini net income. Sama biasanya EBITDA. Karena jangan-jangan ada satu perusahaan yang net income-nya jumping, tapi bukan dari revenue yang stabil, tapi karena ada one time gain, ada jualan aset dan segala macam. So nanti harus lebih detail lagi bahasnya gitu ya. Earnings after tax ini juga nih buat perusahaan, dari earnings akan dibagi dua. Untuk perusahaan yang bagus, dia punya hak buat ngasih dividen. Dividen itu dibagi kemana? Dividen itu dibagi kepada pemegang saham. Tapi ada lagi yang namanya laba ditahan, namanya retain earning. Apa retain earning itu? Laba ditahan. Laba ditahan masuk kemana? Nanti masuk ke equity lagi gitu. Contoh kemarin adalah perusahaan gudang garam. Walaupun dia punya net income besar, tapi kebijakan tahun lalu dia nggak membagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan lagi membutuhkan tambahan modal buat bikin bandara masalah. Jadi satu perusahaan yang net income-nya besar tapi tidak membagi dividen, maka asetnya akan naik karena itu masuk ke equity. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, nih nanti kita bahas setelah ini
Tapi saya mau bilang begini, ada perusahaan-perusahaan yang memiliki equity negatif. Ini balik lagi ke balance sheet gitu ya. Again, jangan lupa ya, saya disclaimer ya, bahwa presentasi ini tidak mengarahkan atau apa menyuruh atau enggak. Enggak. Ini cuma saya membahas secara fundamental only. Apa equity negatif? Equity negatif itu, ingat, ketika satu perusahaan punya hutang, kalau terus tidak kalau asetnya dijual semua, maka hutangnya itu masih sisa. Itu namanya equity negatif. Nanti setelah ini ya, ini kita cuma kasih contoh sahamnya, tapi nanti habis ini kita bahas di ujung, nanti kita lihat fundamentalnya kayak gimana gitu loh. Ini porsi hutang yang besar terhadap equity. Tadi ingat gak tadi mobil 1 miliar, kalau mobil 1 miliar itu di-generate dari equity 500, liability-nya 500, itu seimbang. Berarti debt to equity-nya 1:1. Tapi contoh nih, ada perusahaan namanya Waskita gitu ya. Kalau nggak salah DER-nya itu sekitar 5 kali. 5 kali itu sekitar 500%. Kalau ditanya, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja. Cuma kalau ditanya sehat apa enggak, most likely jawabannya tidak. Gambarannya gini, dalam ilmu keuangan, porsi hutang, porsi kita nih, kita pegawai gitu ya, porsi cicilan kita itu maksimum biasanya 30%. Misalnya kita punya gaji 10 juta gitu ya, maka total cicilan kita harusnya sih cuma 3 juta. Itu dinamakan sehat. Ingat ya, cuma 30%. Gaji 10, cicilannya 3. Tapi kalau balik lagi ke saham ini, kalau rasio sampai dengan 500%, apa sih artinya 500%? Berarti kalau kita anggap tadi kita punya gaji 10 juta, kalau kita punya gaji 10 juta, cicilan kita sebulan 50 juta. Gitu loh. Kira-kira masalah bisa bayar atau enggak, yaitu monggo diartikan masing-masing. Ini again ya, kita cuma mencoba membahas secara fundamental sekali lagi. Jadi jangan pernah terfikirkan untuk adanya arahan apa enggak, bukan. Nanti kita bahas lagi nih, per negatif apa artinya, contohnya kasus friend. Oke, kalau per negatif itu earnings-nya negatif. Earnings itu tadi net income yang di bawah ya. Jadi ada revenue, COGS, operating income, operating segala macam, sampai ketemu EBITDA, baru net income. Per ini adalah price dibagi sama EPS gitu ya. EPS itu earnings per shares. Price ini tidak mungkin negatif, betul ya? Pasti positif. Jadi kalau per negatif itu cuma terjadi jika EPS-nya negatif. Apa itu EPS negatif? Earnings-nya negatif. Dosa apa enggak? Enggak juga. Misalnya kita punya perusahaan resto gitu ya, setahun sudah 5 tahun jalan positif, tahu-tahu ada kena COVID, jebret negatif gitu ya. Mesti dilihat tuh itu cyclical atau bukan. Kalau dia cyclical, kita bisa maklumi. Tapi kalau memang dari ujung negatif ya berarti memang dung-dung aja gitu. Pertanyaan adalah, apakah saham dengan equity negatif, per negatif dan segala macam itu di atas akan hancur lebur? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Kalau kita membahas ini apa namanya financial engineering. Financial engineering itu lagi. Sebentar ya, saya laser. Bentar. Saya mau bahas sedikit aja nih. Kita nih
membahas yang santai-santai aja ya. Jadi ini cuma kelas basic. Tapi saya mau bahas begini. Tadi kita bilang nih, sebelah kiri ada namanya aset, gitu ya. Sebelah kanan ada namanya hutang, sebelah sini namanya equity. Betul ya? Yang namanya equity negatif itu jika hutangnya sangat besar against the equity. Nah, apa yang dilakukan sama perusahaan tadi biasanya untuk mempercantik atau memperbagus ini? Kita bilang nih sama sang peminjam bahwa bos, utang kita nih ada namanya debt to equity swap. Hutangnya dikonvert menjadi equity. Bahasa Indonesianya kalau kita namanya OWK, obligasi wajib konversi. Kalau hutangnya sudah dikonversi, nanti hutangnya mengecil, ekuitasnya membesar, dan dia bisa normal lagi, kira-kira gitu. Itu salah satu caranya. Tapi bukan kita yang bisa ya, cuma perusahaan-perusahaan aja yang bisa menjalankan itu. Oke, Pak Malek, sampai sini ada yang mau ditanya dulu apa enggak sebelum kita masuk ke puncak acaranya nih? Ini ada yang tanya nih Om. Oke. Misalnya tadi dalam hutang biasanya ada 2 jenis hutang, berbunga dan tidak berbunga. Apa sorry? Kan dalam hutang kan ada yang berbunga dan tidak berbunga nih. Oke. Nah, untuk menganalisa debt to equity ratio-nya, mana nilai hutang yang dihitung? Apakah total atau hanya yang berbunga saja? Sebenarnya kan yang menjadi beban itu kalau ada bunganya. Hutang itu kalau nggak pakai bunga ya nggak apa-apa gitu loh. Karena jangan lupa gini, pada dasarnya balik lagi ya tadi ya, tolong di note nih, ini ada aset, ini ada liabilities, ada hutang, ini ada equity. Pertanyaan adalah, salah nggak sih kalau kita ngutang? Dosa nggak? Nggak dosa. Karena dengan kamu berhutang, otomatis aset kita tambah besar. Betul nggak? Jadi, nggak dosa. Yang dosa adalah kalau setelah kita berhutang, bunganya luar biasa besar, misalkan kita dapat bunga sekarang berapa? 12% gitu ya. Tapi karena kita lagi kejentet gitu ya, kita dikasih bunga 30% sampai 40%, terus bunganya melambung, ujungnya gagal bayar, ya itu masalah. Jadi kalau tanya tadi debt to equity, selama yang kita hitung itu adalah total hutangnya, memang total hutangnya, tapi yang menjadi dosa itu adalah bunganya. Itu Malek. Oke, terlebih lagi mungkin ada tambahan catatan itu kali Om ya. Kalau misalnya bunganya itu dalam mata uang asing ya? Ya betul. Jadi perlu di-note juga sebenarnya semua perusahaan besar yang melakukan hutang itu kan dia sebenarnya sudah analisa ya, misalnya gini, kalau nggak salah itu tuh Alam Sutra gitu ya, dia hutang luar biasa banyak, tapi dia hedging itu di cap, jadi dia hutang di harga USD 13.000, terus dia hedging max-nya di 14.000 gitu. Pertama dia harus melakukan hedging, kedua dia sudah membaca sih kalau dia naked floating gitu bisa cuan sih sebenarnya kalau lagi pas gitu loh. Misalnya kayak Waskita dan segala macam gitu ya. Kita issue bonds di London Stock Exchange harga kalau nggak salah 13.3. Misalnya ada satu perusahaan yang ABCD, kita punya perusahaan utang dalam dolar. Kalau ternyata dolarnya melemah, ya berarti kita akan diuntungkan karena dulu kita utang 1 triliun, rate-nya 13.000, atau sekarang rate-nya 10.000, berarti value 1 triliun kan jadi menciut gitu loh. Tapi yang pasti sih agak berbahaya kalau kita minjem pakai mata uang lain. Itu sama kayak obligasi negara sih. Kayak Jepang, kenapa Jepang utangnya luar biasa banyak? Karena dia minjemnya dalam Jepang juga. Kalau yang menjadi masalah itu adalah sektor-sektor tertentu yang
sama kayak properti. Properti itu gini. Saya mau bikin apartemen nih, 17 biji gitu ya. Terus saya minjem uang isu bond dalam USD terms gitu loh. Yang menjadi masalah adalah revenue kita itu dalam rupiah. Revenue-nya rupiah. Terus cost-nya itu dalam USD. Kalau sampai terjadi resesi terus dolarnya spike, itu pasti hutangnya multiple. Dan itu tidak dibarengi sama income-nya, karena income-nya itu dalam IDR. Jadi yang pas itu adalah kayak mining deh, kayak Adaro, PTB dan segala macam. Mining itu revenue dalam USD. Kalau dia utang dalam USD, ketika USD-nya terbang, ya revenue juga dia terbang inline. Jadi dianggap bisa squaring gitulah kira-kira. Kurang lebih begitu. Ada lagi Om Alek? Oke Om, palingan ini lagi mumpung membicarakan soal liability ya, utang ya. Boleh nggak Om kalau misal kita melihat jangan berpatokan pada debt to equity ratio, Nah, tapi kita ketika melihat perusahaan yang hutangnya tinggi itu, kita melihatnya dari rasio price to cash flow ratio. oh boleh, boleh. Sebenarnya kan gini, sama kayak kita minjemin utang sama orang gitu ya. Apa sih yang paling penting dari proses peminjaman hutang tersebut? Adalah kemampuan bayar namanya. Jadi kemampuan bayar itu biasanya kita ngelihat dari mana, dari cash flow. Jadi walaupun perusahaan tadi cuma nanti itu akan impact sama earnings-nya dia ya. Jadi misalnya nih, perusahaan itu punya utang 1 triliun gitu ya. Revenue dia cuma 100 miliar. Selama dia bisa mencicil bunganya, mencicil pembayarannya, berarti dia punya kemampuan bayar gitu. Hal itu yang di-note buat kita. Masalah nanti rasionya membengkak dan segala macam, itu urusan lain. Tapi kemampuan bayar itu yang dianalisa dari cash flow. Jadi jawabannya bisa. Oke Om. Mungkin boleh dilanjut? Gitu ya. Ya, untuk beberapa pertanyaan lainnya udah saya tampung dulu. Jangan susah-susah. Oke. Oke, ini kita bahas ya sekarang. Rasio keuangan ada EPS, ada PER, PBV. EPS itu earnings per shares, PER PE price dibagi price bagi EPS. PBV price to book value, debt equity, ROE, return. Ini saya bahas sesuatu dulu ya. Setelah ini nanti kita mencoba membahas ini ya, pakai bot ya. EPS itu adalah earnings per share. Artinya besarnya earning perusahaan per lembar saham. Jangan lupa tadi. Jadi ada dari mulai revenue, COGS, dan segala macam, ketemu net income. Net income itu, EPS itu adalah net income, earnings ini, dibagi sama jumlah saham beredar. Dibagi sama outstanding shares. Ketemu EPS-nya. Perusahaan yang bagus itu pasti earnings-nya tumbuh. Tumbuhnya apa? Biasanya sih tumbuhnya itu di atas inflasi. Itu gambaran kasarnya gitu ya. Kita selalu bilang bahwa perusahaan yang bagus itu membuka EPS positif dan ada growth-nya. Di note ini kita akan lihat sebentar, sintak alfa nama saham. Kita share sedikit ya Om Malik ya. Sebentar. Oke Om. Bisa lihat nih? Bisa Om. Sebentar. Buat fundamental tuh yang mana Talek? Ya, benar yang itu yang keempat. Ini. Ya. Benar di sini.
Oke. Tadi kalau kita mau lihat satu saham, misalkan kita buka FA apa Telkom gitu ya. Ini bisa lihat semua nih. Jelas, Om. Oke. So dari satu saham yang paling penting sebenarnya kita melihat growth tadi ya. Ini kita bisa lihat bahwa 2008 yang namanya sektor consumer telco itu harusnya diuntungkan. Ini bisa lihat nih, ini 2000 sebentar. 2019 188, 2020 190, so ada growth. Di bot ini kita bisa melihat banyak hal. Jadi kalau mau tahu EPS-nya gimana, biasanya kita bacanya ini nih, ada forward EPS, ada EPS TTM. TTM itu adalah trailing 12 month. Nah, kalau di ini di RTI segala macam biasanya kita PI itu adalah price dibagi sama EPS-nya ini. Jadi kita bisa tahu ini bagus atau enggak dibandingin sama sektornya gitu ya. Sebentar. Lek. Ya, Om. Gimana, Om? Sebentar. Oke, bagi ke sini ya. Oke. Nanti kita bahas semuanya itu sintaknya itu di akhir sesi ya. Sip. Oke. EPS itu tadi sebentar kita balik ke per dulu deh. Oke, kalau EPS itu earnings-nya, kalau per itu adalah rasio yang sangat lazim kita gunakan dalam menganalisa mahal murah satu saham gitu ya. Pertama, perlu diperhatikan bahwa PI dari sektor di market itu beda-beda. Misalnya kita ngomongin PI-nya consumer itu balik lagi consumer itu ada rokok, ada telco, ada farmasi, ada retail. Itu PI-nya consumer biasanya lebih besar dibanding sama PI-nya mining misalnya gitu loh. Jadi kita nggak bisa membandingkan PI-nya PTBA dibandingkan sama PI-nya Unilever, itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, kurang etis lah kira-kira gitu. Di sini di BBK ini kita bisa lihat nih pakai sintaknya per nama sektor sama band nama saham. Nanti setelah ini kita akan mengeksplor banyak ya. Alex nanti tolong diingetin ya. Saya mau bahas beberapa saham yang secara band itu jauh di bawah gitu loh. Tapi again balik lagi, kita mau membahas secara fundamental. Jadi jangan sampai ada satu orang teknikal yang feel offended karena sahamnya dianggap sudah mahal dan segala macam. Kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Jadi again di sini di BBK ini sangat dahsyat nih menurut saya ya, karena ada band yang membandingkan satu PI-nya dia dibanding PI average-nya dia. Jadi misalkan nanti kita bahas, misalkan Telkom PI-nya selama ini di PI berapa gitu, sekarang itu PI-nya di bawah banget nih, is it oke apa enggak? Kira-kira gitu. Nah jangan lupa nih, average PI itu berbeda saat bullish dan bearish. Kalau nggak salah, nanti mau gue tanya sama Civisel ya, PI market saat ini tuh roughly 20,5 kalau nggak salah, PI-nya market. Tapi kita suka mendefine nih bahwa kalau market lagi oke, PI-nya itu biasanya 15 sampai 18. Kalau PI market bullish itu biasanya 20 ke atas. Kalau PI lagi bearish banget itu bisa di bawah 10. PI marketnya PI
PI IHSG-nya gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang saya suka mikir nih, ini marketnya lagi oke nggak sih? PI 20 itu melambang, sebenarnya PI 20 itu artinya kita lagi bullish gitu loh. Tapi some of us itu keep questioning, are we in a bullish session apa enggak nih sebenarnya gitu loh. Karena kenapa mesti saya tanya ini? Agak ini cuma wacana, jadi jangan gimana-gimana ya. Pertama, angka COVID itu worldwide terus naik. Yang saya bilang tadi, Amerika 150.000 in a day. Dan kawan-kawan. Terus misalkan kita ketemu vaksin gitu ya. Vaksin itu adalah obat untuk ke depan, tetapi the damage is already done. Damage apa nih? Kerusakan apa? Kerusakan dari revenue. Jadi misalkan kita semua Garuda contohnya, Garuda net income-nya segini gitu ya. Terus karena COVID dia udah nggak bisa terbang dan banyaklah segala macam gitu. Intinya, kalaupun sudah ketemu COVID, tapi kerugian yang terjadi itu already done. Jadi balik lagi nih, PI segini nih mahal murah, monggo di digest masing-masing gitu ya. Nih, ingat tadi PTBA sama Unilever nggak bisa ya, jadi harus yang sejenis, satu sektor. So if you want to compare PTBA, it should be sama Adaro dan ITMG dan kawan-kawan gitu ya. Ini saya punya case gudang garam. Nanti setelah ini, Koalek ingatin ya buat bahas gudang garam, Telkom, sama boleh kita open session buat beberapa orang. Oke. Gudang garam itu turun karena dia tax-nya naik gitu lah, cukai naik gitu ya. Kalau saya mendefinisikan adalah saat ini negara lagi susah duitnya. Perusahaan yang bisa dipalak dengan gampang, directly you can get the money, itu adalah rokok. Karena kalau yang lain-lain, perhotelan, resto, hotel, rumah, whatever lah, itu susah gitu loh. Tapi kalau gudang garam itu tinggal naikin tax-nya itu pass-through ke nasabah. Jadi sebenarnya konsumen itu yang membayar cukainya gitu. Saya mau bilang gini, di mana kalau negara sudah oke lagi next year, berarti tax itu nggak akan naik lagi tuh harusnya. Mudah-mudahan, maaf kalau saya salah. Kalau tax-nya sudah nggak naik lagi, harusnya sih berarti income-nya, ingat ya tadi, dari revenue, COGS dan segala macam tuh ada tax di tengah-tengah. Jadi kalau tax-nya naik, berarti net income-nya turun gitu loh. Tapi kalau tahun depan tax-nya sudah nggak naik lagi, harusnya net income bisa recover. Kira-kira gitu, poinnya gitu. Nanti setelah ini kita bahas itunya ya. Kita bahas pakai botnya. PBV. PBV adalah price to book value. Artinya, apa sih book value? Book value itu nilai buku dari satu perusahaan dianggap murah kalau di bawah 1 kali. Dianggap murah. Dianggap fair gitu ya. Dianggap fair itu 1 kali. Jadi kalau saat ada satu perusahaan yang book value-nya sampai 7 kali gitu ya. Nah, ada satu bank kecil yang imut-imut itu PBV-nya tuh book value-nya, nanti deh kita bahas. Sahamnya BEX namanya. Itu dahsyat mahal banget tuh. Walaupun harganya sekarang jauh di bawah gitu. Karena book value-nya kecil banget. Price to book value-nya jadi mahal. Tapi balik lagi, PBV itu relatif. Apa relatif artinya? Karena kalau kita bahas PBV-nya BCA itu jauh lebih mahal ketimbang BNI. BNI itu di bawah 1, BCA di atas 4. Tapi bukan berarti perusahaan yang PBV-nya tinggi itu tidak bisa naik. BCA mahal karena memang orang menganggap dia layak untuk dipertahankan, untuk dibeli gitu ya. Di bot BBK ini, again, nih menurut saya ini luar biasa nih. Dia bisa short PBV yang di bawah 1 sampai yang PBV dianggap sangat mahal. Dan untuk chart-nya kita bisa lihat pakai band 2. Nanti kita liatin beberapa saham yang secara PBV sudah di atas atau masih di bawah.
Jangan lupa nih, PBV ini berlaku untuk properti dan banking. PBV-nya. Untuk properti ada namanya discount to NAV, net asset value. Net asset value itu misalkan satu perusahaan land bank dan kawan-kawan punyanya 1 triliun gitu ya. Tapi hutangnya 100 miliar. Berarti net asetnya adalah dikurangi hutang dulu. Sisa itu baru didiskon. Saat ini discount rate properti itu sekitar 54% kalau nggak salah. Jadi kalau ada punya aset 1 triliun, net aset 1 triliun, berarti kita mesti mendiskon 50% lah roughly. Nanti kita mau bahas perihal penggunaan sintak PBV 1 dan BEN 2. Again, tolong diperhatikan ada BEN 2 dan BEN doang. BEN nama saham untuk PI, BEN 2 nama saham itu untuk PBV. Nah, ini yang jadi hal yang sering saya concern, namanya DER, debt to equity. Tadi ingat ya, debt to equity ya. Sebelah sini ada aset, sebelah ini ada hutang, bawahnya ada equity. Kalau rasio antara total hutang dan total equity. Semakin besar DER, semakin jelek dan berbahaya. Kecil kemampuan bayar. Jadi so far, kalau mau cari perusahaan yang bagus apa? Pertama, PI-nya murah. Kedua, DER-nya di bawah 1 harusnya. Nilai DER yang baik adalah di bawah 100%. Bisa nggak perusahaan di DER-nya 300%? Ya boleh-boleh aja sih, bukan boleh. Bisa, tapi kalau tanya berbahaya apa enggak, perusahaan yang memiliki DER di atas 300 itu ya bisa bangkrut sih harusnya ya gitu loh. Nanti kita juga lihat nih, kita akan melihat beberapa saham yang show DER 1 itu di bawah 1 kali, di bawah 100%, DER 4-nya di atas 400%. Nanti kita akan membahas saham-sahaman aja tuh yang agak-agak ini nih. Nah, perlu di-note ya, jangan pernah membahas banking pakai DER. Oke? Jangan pernah membahas saham banking pakai debt to equity ratio. Kenapa? Karena di bank itu deposito yang saya punya nih, saya naruh deposito di Bank BRI. Deposito itu dinamakan sebagai DPK, dana pihak ketiga. Nah, DPK itu dianggap sebagai liabilities di bank. Jadi kamu jangan kaget kalau lihat, wah dahsyat nih DER-nya BCA segini, DER-nya BRI itu artinya memang karena pencatatan aja. Jadi jangan pernah membahas variabel DER di banking sektor. Ini ada ROE juga sama ya, kemampuan equity atau modal perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Ini misalkan gini nih, saya punya, misalkan kita punya equity itu kalau gampangnya sih sebenarnya saya punya duit 1 juta, saya punya utang sama bank 5 juta. Nah, saya punya duit 5 juta, utang sama bank 5 juta, dapat 10 juta saya beli motor, namanya aset. Oke. Setelah saya punya motor, saya gojekin. Saya kasih ke tukang gojek. Nah, revenue yang dihasilkan dibagi sama equity itu adalah ROE-nya kita. Selama ROE-nya bagus, ROE bagus artinya ROE-nya minimum 10% ya kita bilang. Dia bisa generate buat bayar bunga, then we can say our company is healthy. Kira-kira gitu lah. Nah, di sini juga sama nih. Ada show ROE 1 yang di bawah 1 sama yang di atas. Nanti habis kita coba semua sintaknya ya. Nah, ini nih. Contoh HMSP. Om Alek, ingat abis ini ya HMSP ya. Oke, Om. Nah, bukan karena saya punya loh. Oke, tunggu sebentar. Ini ada beberapa sintak yang diberikan oleh Koasun buat
analisa fundamental, gitu ya. Ada PER, PBV, FA dan segala macamnya, gitu ya. Kita mulai langsung gitunya ya. Sorry Om, sebelum masuk ke sini tadi ada pertanyaan dulu, boleh dibahas Om? Oh, monggo. Ya, misalnya tadi ini Bro Riki nanya nih, Pak Umar bisa bantu jelaskan kembali tentang indikator diskon yang tadi net asset value ya, NAV. Oke. Itu cara hitungnya bisa dapat diskon segitu dari mana atau Oh, ada info gimana diskon gitu? 54% itu saya pernah kerja di sekuritas gitu ya. Jadi kalau kita lagi mau ada IPO company properti, kita akan bilang nih, Bapak asetnya berapa nih? Dia bilang saya punya land bank dan kawan-kawan gitu ya, punya apalah setelah di KJPP ketemu asetnya 1 triliun, misalnya 1 triliun. 1 triliun itu untuk dapetin harga saham kan adalah aset dibagi, kita mesti tahu bahwa sebenarnya value-nya dia tuh berapa. Kalau di perusahaan yang biasa, yang sudah listing, itu contohnya Alam Sutra dan kawan-kawan lah gitu ya, Pakuwon gitu. Itu di average discount to NAV semua itu adalah 54%. Jadi kalau kita bilang nih, kalau dia company baru yang mau listing, kalau yang sudah senior aja 54%, berarti kita kasih diskon 80%, kira-kira gitu. Angka itu dapat dari mana? Itu angkanya average industry property. Gitu. Artinya Gitu ya. publik itu bisa akses informasi itu nggak Om? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Tapi memang yang biasa kita dapat itu ya kalau nanya sama sekuritas sama investment banking khususnya ya, kita pasti kasih data itu kok. Itu data yang wajar kok gitu. Enggak ada yang diselundupkan gitu, enggak lah. Oke Om. Ini ada satu lagi Om. Hmm? Dari Pak Budi Santoso dia nanya, kalau menghitung nilai harga saham perusahaan tertutup dengan yang TBK itu sama nggak yang rasio-rasio tadi? Basically sama aja. Kan yang kita hitung dari saham itu adalah misalkan PI gitu ya. PI itu bedanya kalau saham tertutup itu kan price-nya diem aja gitu ya. Sementara earnings-nya yang jalan. Bedanya TBK sama tertutup itu kan TBK punya harga saham, harga yang fluktuatif gitu loh. Biasanya sih kalau harga perusahaan tertutup itu kita lihat analisa earnings, growth-nya. Jadi kita analisa jeroannya itu pakai cash flow sama ya tadi balance sheet sama aset. Something yang nggak ada hubungannya sama price karena dia nggak punya harga saham. Jadi agak berbeda tapi pada dasarnya sama lah. Kita kan mau lihat growth revenue-nya berapa, kita mau lihat kemampuan bayar di atas utang berapa gitu loh. Pokoknya itulah. Oke Om. Oke. Ini ada juga yang nanya soal mengenai tadi yang soal kalau banking kan Om Umar tadi bilang kalau bisa jangan melihat dari variabel DER-nya ya. Nah, ya. Karena setiap orang yang menyimpan itu otomatis masuknya ke sana ya. Ya betul. Nah itu sebenarnya kita bisa ngelihat itu juga nggak sih Om? Kayak semacam loan to deposit ratio-nya. Ya betul. Gini nih, bukan loan to deposit itu gini. Kerja bank itu adalah ngumpulin duit. Bank itu kan cuma makelar gitu ya. Dia ngumpulin duit dari nasabah. Semua rakyat taruh duit di you name it lah, Bang Joni gitu ya. Nah, si Bang Joni ini ada cost of fund. Apa cost of fund? Setiap dana yang masuk dia kasih deposito rate misalkan 5%, misal gitu ya. Setelah dia masuk dananya 5% tadi, dana dan pool of fund dari masyarakat, cost of fund itu 5%. Itu yang akan dibayarkan. Terus dia putar lagi nih, dia mesti buang kemana? Ke kredit. Nah, ke kredit itu misalkan 30% bunganya. Dia tinggal ngambil spread doang gitu ya. Nah, yang namanya LDR itu, loan to deposit ratio, adalah depositonya masuk 1 triliun, loan-nya berapa? Karena kalau dia punya 1 triliun masuk ke dia, terus dia nggak bisa menyalurkan ke kredit, itu nanti jadi masalah.
Karena basically bank itu make money dari kredit, sudah pasti. Jadi kalau perusahaan yang bagus itu adalah masuk dana 1 triliun dia kasih bunga 5%, itu cost of fund-nya dia, itu cost-nya. Ketika 1 triliun itu semuanya bisa diserap sama kredit, itu nyayur tuh banknya tuh, gitu kira-kira. Nah kalau LDR-nya rendah, itu malah berbahaya, bukan berbahaya, artinya tidak terserap kreditnya, sementara kan dia harus bayar bunga untuk fund yang dia ambil dari masyarakat gitu loh. Gitu ya Om ya? Oke Om. Oke. Ini ada juga Om tanya dari Mas Gunar nih. Om Umar, adakah indikator lain yang harus diperhatikan selain PER atau untuk menentukan harga saham murah atau mahal gitu? Basically sih gini, indikator itu kan banyak, sama kayak di technical indikator luar biasa banyak gitu ya. Tapi yang paling sering digunakan itu biasanya ini, ada PI, PBV. Kita cuma, apa sih PI, PBV? PI itu ngebahas tentang earnings-nya dia. Harga ini dianggap murah nggak sih dibanding sama earnings, terus nanti dibandingin sama average-nya dia selama berjalan waktu gitu ya. Jadi kalau tanya indikator banyak. Tapi yang paling ngetop adalah biasanya ini, yang basic gitu loh. Nanti kalau kita membahas tentang sektor khusus gitu ya, atau apalagi misalnya satu perusahaan ada corporate action, ada right issue, ada placement dan segala macam gitu, itu kan juga mesti ditambah lagi tuh variabel-variabelnya. Tapi kalau saya bilang sih saat ini kita kan membahas tentang basic fundamental. So kita bahas ini dulu. Kalau yang susah-susah nanti kita ngopi-ngopi aja. Mungkin biar lebih jelasnya ada di slide yang ke-7 tadi Om ya? Iya betul. Slide ke-7 yang mengenai top down analysis itu kan masuk ke analisa perusahaan itu kan ada rasio keuangan. Betul, sama Ya, corporate action. ya. Jadi sebenarnya yang kita bahas ini lebih ke khusus rasio keuangan aja ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau untuk menentukan mana yang bagus, mana yang baik, sebenarnya tetap harus dipadukan dua-duanya sebenarnya. Iya betul pasti. Ya, Jangan lupa sebenarnya kan baik lagi Om Alek, bahwa ada analisa kuantitatif sama kualitatif. Kita ini cuma ngomong kuantitatif loh saat ini ya. Kita ngomong betul. angka doang, angka. Padahal yang namanya perusahaan itu kalau kita sebagai investor gede gitu ya, kita mau masuk nih 100 triliun gitu dari foreign masuk ke sini. Kadang-kadang kita membahas juga analisa kualitatifnya. Apa itu? Misalkan GCG company, manajemen, profil dari direksinya, dari yang punya, komisaris dan segala macam itu, dan kawan-kawan lah, pajak whatever gitu ya. Artinya saat ini kita cuma membahas angka doang. Jadi harus dikombinasikan nanti ya. Setelah angkanya masuk dianggap murah, tolong dilihat lagi nih variabel lainnya, which is kualitatifnya. Kira-kira gitu. Oke Om, jadi yang kita bahas hari ini itu sebenarnya analisa kuantitatifnya ya? Ya, cuma kuantitatif aja. Oke Gitu. Om. Boleh Om, lanjut Om ke ini. Oke. Ini summary-nya ya. Nih, kalau kita mau bahas satu perusahaan yang ingat ya, ini buat memilih sahamnya. Knowing what to buy-nya pakai ini. Tapi kalau knowing when to buy-nya pasti pakai buat technical. IPS-nya oke, PER-nya below 10, dianggap murah gitu ya. Di below 10 sebenarnya bukan below 10, tapi below industrinya dia. Karena ada industri yang memang sudah murah gitu. PBV below 1, DER-nya di bawah 1 kali, ROE di atas 5%, ya itu tergantung lah ininya. Risk comes from not knowing what you're doing. Ini kita bahas lagi itu tadi ya, sebentar. Tadi kita bahas Yang mengenai sintak ya Om ya? ya sintak, oke. Pak Malek, tadi kita mau bahas apa itunya? Yang pertama tadi sempat di-mention GGRM ya? GGRM ya, oke. Saya mau coba lihat nih, ada namanya gudang garam di sini dikasih tahu nih ada band. Kalau kita mau tahu PI, kita masukin ke band, terus nama saham gitu ya. Oke, semuanya lihat nih ya. Lihat Om, Ini? lihat.
Oke. Jadi kita mau membacanya gini, bahwa gudang garam itu secara historis dia berada di PI 15,7 kali nih. Oke. Ini ada 1, 2 ke atas, ada 1, 2 ke bawah. Apa sih ini? Ini namanya standar deviasi. Standar deviasi itu artinya simpangan kalau di statistik. Nah, si gudang garam ini itu saat ini diperdagangkan sekitar hampir 2 kali minus 2 standar deviasi, kurang lebih. Jadi biasanya 15 kali PI-nya, sekarang 8 kali. Ini yang saya bilang, ini secara fundamental nih murah banget nih. Jangan lupa, dulu kita saham ini akan dianggap normal kalau PI-nya 15 kali. Dan biasanya kalau saham-saham yang oke, quote unquote, itu harusnya di atas sekali. Ini standarnya dia nih. Harusnya PI-nya dia tuh di 18 gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau dianggap sekarang PI-nya 8. Secara fundamental, again. Jangan lupa ini bukan ajakan ya, ini cuma membahas fundamental. Secara fundamental, ini murah banget nih saham ini gitu loh. Ini gudang garam loh gitu loh. Om, mau nanya dong, Om. Iya, Itu untuk yang kita kalau bicara kayak paling gampang ngelihat pakai warna ya, garis-garisnya ya. Ada magenta, ada yang merah. Yang paling atas kan merah tuh ya. Itu 2 kali standar deviasi ya. Iya, betul. Nah, kalau yang putihnya itu kan normal tengahnya ya. Iya, average-nya dia. Itu bisa dibilang garis mean-nya nggak sih, Om? Betul, exactly. Oke, berarti yang putih itu adalah mean. Di bawah putih itu adalah yang hijau stabilo itu 1 kali di bawah standar deviasinya. Ini 1 standar deviasi, betul. Oke. Yang garis putus-putus yang di bawah lagi, di bawah stabilo hijau? Ya itu berarti itu sudah batas ambang neraka jahanam itu minus 2 standar deviasi. Oke. Sudah sangat murah. Makanya ketika terjadi di sini nih, ya, tapi again, balik lagi ya, ini kan secara valuasi. Secara valuasi itu saham ini, jadi kalau buat orang-orang yang invest buy and sleep setahun 2 tahun gitu ya, ya you can use this method gitu loh. Tapi kalau buat tradingan, buat yang trading harian, saya rasa nggak bisa. Kenapa? Karena trading itu identik sama technical. Jadi, nah ini saya cuma bilang nih bahwa kalau saya pribadi nih, saya sudah punya saham nih jagoan saya namanya gudang garam salah satunya. Kalau gudang garam ini fundamental oke, saya akan lebih nyaman kalau barang yang saya pegang itu secara fundamental sehat. Nah, terus kapan mesti beli? Nah, kapan belinya itu nanti kita lihat, kita tanya sama Asun biasanya lewat bot BBK itu, kita tahu oh ini lagi ada lagi oke nih timingnya gitu lah. Tapi so far belum. Kalau di ini kita share sedikit boleh ininya ya, sebentar nih. Oke, Om. Oke, lihat nih Kak Alek. Jelas, Om. Oke. Kalau tadi kan secara fundamental begitu. Kalau secara teknikal kan sebenarnya kita bisa lihat nih bahwa ini ada masif jualan nih gitu ya. Banyak. Walaupun ada 2 pentil yang menganggap ada akumulasi 2 kali. Tapi secara teknikal itu berbeda. Teknikal ngomongin timing kapan belanja, kalau tadi saya bilang fundamental gitu. Dan hari ini kita membahas fundamental gitu. Sama satu lagi kita nanti habis ingetin HMSP ya. Ini kita mau bahas si buat teknikalnya HMSP. Ini free ya, kalau yang mau nanya-nanya monggo-monggo aja ya. Nih, ini HMSP secara teknikal ini bleeding berat nih gitu loh, karena yang jualan banyak gitu ya. Apa namanya nih, money flow-nya ya Mas Alek ya? Distribusi ya? Ya, distribusi semua gitu loh. Tapi kita lihat secara fundamental ya. Tadi kalau kita lihat band HMSP. Nih, it's goddamn cheap man gitu loh. Kalau pakai valuasi. Kenapa valuasi? Pada dasarnya HMSP itu biasa ditradingkan di PI 31 kali. Ini ngomong zaman buat gitu ya, secara historis gitu loh. Tapi saat ini ditradingkan di PI hanya 14 kali. Tadi bandingin lagi, gudang garam sama HMSP lebih murah mana secara valuasi? Lebih murah gudang garam.
Kenapa dia bisa di trading segini? Yaitu market menganggap HMSP, kita lihat apa hebatnya, kalau nggak salah nih ROE-nya si HMSP. Sebentar, FA. Nih, ini ROE-nya, ini kelihatan ya? Om? Kelihatan, Om, kelihatan. ROE-nya HMSP itu double digit, selalu 30 something. Ini yang membuat dia luar biasa. Ini secara fundamental ini menurut saya sih juara ya, karena apa? ROE-nya segitu, ROE-nya segini, debt to equity-nya luar biasa kecil. Cash ratio-nya juga oke. Jadi nggak ada satu variabel yang negatif menurut saya gitu. Tapi again, ini kalau kita membahas secara fundamental gitu. Tadi apa lagi? Boleh sekalian lihat itunya, di Om. belakang floor aja. Siapa yang mau lihat apa gitu? Boleh sekalian lihat yang band 2-nya sekalian, Om, yang HMSP. Band 2. Jadi biar jelas juga teman-teman di sini tadi bedanya band sama band 2 apa. Oke. Kalau band itu kan tadi PE, kalau band 2 itu sebenarnya PBV. Biasanya si book value dari perusahaan itu kan itu relatif lah ya. Kita cuma bandingin di sini kalau PBV biasanya nih, PBV itu dipakai buat banking sama properti. Biasanya. Sementara kalau buat rokok gimana? Ini cuma buat variabel tambahan aja, tapi pada dasarnya rokok itu harusnya pakai PI. Tapi kalau pakai PBV pun ini sama tuh. Ini udah minus 2 standar deviasi PBV-nya dia dari 11 kali. Sekarang berapa? 6, batasnya 5,9, dia 6,3. Gitu. Monggo Om, yang lain lagi Om. Ya, Om. Nah, mumpung lagi ngejelasin soal ini fundamental dengan ngelihat band dan band 2-nya murah di bawah standar deviasi semua. Tapi kan tadi kita di awal-awal sudah ngebahas bahwa jangan hanya mengeksekut investasi saham hanya dengan analisa kuantitatif, harus juga dengan analisa kualitatif ya. Nah, contohnya mungkin bisa dikasih lihat ke teman-teman yang LPPF kali Om ya. Ya, oke. LPPF kita mau bahas apanya nih? Kita mesti lihat dari fundamental dulu deh. FA-nya dulu. Yang kuantitatif biar seru kita lihat band-nya dulu ya. Ya. Biar kayaknya ini murah banget nih LPPF-nya gitu. Pada dasarnya kita mesti lihat nih bahwa secara ini sudah pasti murah lah, ini sudah di bawah minus 2 standar deviasi. Tetapi ingat ya, ini please bear in mind, ini PE. Kalau earnings itu minus, itu bukan bagus, bukan murah, tapi jelek. Karena earnings itu PE, P dibagi E, P-nya nggak mungkin negatif karena price, tapi E-nya yang mungkin negatif. Kalau earnings negatif berarti jadi ini bukan murah, tapi ini jelek. Kita lihat ininya ya, FA-nya ya, FA, LPPF. Ya, pertama biasanya kalau kita lihat nih, secara gampang nih pakai teknikal gitu ya. Kalau ini sudah turun quarternya, ini ya sudah anu-anu gitu loh. Bukan pilihan lagi sebenarnya, kecuali anyway, do you guys realize bahwa LPPF ini zaman dulu ini sempat harga 17.000 gitu loh. Sekarang harga berapa ya? Berapa malah harga LPPF? Di bawah 1.000 ya. Di bawah 1.000 ya. Ini murah banget pakai harga, karena saya punya nasabah yang beli 17.000 rupiah per shares-nya gitu loh. Tetapi jangan lupa LPPF itu apa sih isinya? Itu ya mall-mallan ya. Betul nggak? Lipo Mall dan segala macam itu. Ya. Memang secara bisnis memang lagi bleeding gitu, semua retailer gitu. Jadi kalau dilihat dari angka-angka ini gitu ya, dividen sudah pasti nggak ada lah ya. EPS-nya minus. Kalau sudah EPS minus, earnings-nya minus, ya memang ini bisa dilihat nih bahwasanya
earnings ini minus sekali nih, bisa aja cyclical karena COVID gitu ya. Tapi kalau Anda percaya bahwa Lipo Group bisa bangkit, jangan lupa, ini bisa saja sih kembali, tapi DR-nya gede banget nih, lihat nih. Ini 8,3, 800% gitu loh. Ya gini, kalau pakai data jawabannya ini perusahaan kurang bagus. Tetapi kalau Anda merasa nih, "Oh ini tapi kan kita mau invest 5 tahun," ya moga-moga aja, it's your money anyway gitu ya. Tapi kalau saya pribadi gini, beli perusahaan yang salah harga kalau kata Lo Keng Hong, bukan yang, minus. Yang salah harga tuh gimana? Perusahaan yang kayak kalau kata dia tuh kayak Sril atau apa ya, Bimantara kalau nggak salah, yang valuasi sangat sangat murah gitu loh, dan orang nggak memandang itu, nggak melirik gitu loh. Tapi kalau minus tuh bukan murah. Murah itu artinya kalau dari angka 0 sampai 10, murah itu di angka 1. Kalau udah ketemu angka minus bukan murah, ya jelek gitu loh. Om Malek, ada rasio apa tuh yang kita punya tuh kalau buat ini? Ko Asun nih di sini dia, sangat baik loh, dia udah, memberikan ke kita beberapa Screening-nya ya? heeh, Show growth ya, yang iya segmen growth. betul betul. Nih kemarin saya lagi ini show umum. Show umum itu buat melihat, beberapa perusahaan plus semua kriteria yang dia punya gitu loh. Bisa kelihatan nih? Nggak kelihatan, Om. Ini masih Telegram. Oh Tampilannya. gitu ya? Oke, mesti di-share screen lagi bagian yang notepad-nya atau CSV-nya. Shares. Kelihatan nih? Nah, kelihatan. Oke. Dari hasil screening-nya Umum buat ya? langsung ini, dia bilang nih ada PER yang below 15, dia ngasih inian, ngasih kriteria. ROE-nya above 14, DER-nya di bawah 1, dan average trailing-nya tuh segini gitu average-nya. Ini ketemu HMSP. Dianggap murah kenapa? Jadi dia punya beberapa kriteria dimasukin, yang masuk HMSP, Link, MNCN, MTDL, PTBA, SMSM. Kalau saya pribadi, saya pasti pilih PTBA sama HMSP karena menurut saya nama besar itu penting menurut saya. Jadi cari kalau orang dulu pernah jadi jagoan terus sekarang lagi di bawah gitu ya, saya yakin dia nyawanya tetap jago sih sebenarnya gitu loh, kira-kira gitu. Mau kita lihat bahas PTBA atau ada yang mau nanya-nanya lain nih? Tadi di audiens ada yang minta bahas untuk Excel sama WIM, Om. Excel. Oke, kita coba ya. Excel tuh murah kayaknya tuh. Belum diganti ke Telegram-nya, Om, switch share screen-nya. Oke, sebentar. Udah nih? Ya, udah. Udah ya? Ini susah lihatnya nih. Sebentar. Kita sebentar ya. Sebenarnya sih harusnya nih kalau pakai metodenya Ko Asun, kita screening itu pakai ini, tapi nanti habis ini ya kolek ya, kita pakai namanya metode screening-nya dia, misalkan yang show PER 1, PER di bawah 1 apa Ya, aja. itu untuk screening semuanya, Om ya. Kalau Ya. ngebahas satu-satu begini, kayaknya bisa pakai itu juga, Om ya. Show stats nama saham ya. Iya, betul. Jadi Nanti boleh tolong dikasih lihat aja, Om. buat mengakomodir dulu ya sebelum masukin ke show Ya. PER 1 ya. So di sini kalau lihat Excel
susah dibaca ini karena sebentar. Kita lihat FA-nya dulu ya, sebentar ya. Kalau dilihat dari EVA secara sekilas nih, bahwa pertama ada kenaikan signifikan dari 2018, 19 sampai 20. Jangan lupa ya, please bear in mind di variabel makro itu saham-saham yang diuntungkan kalau COVID, salah satunya itu adalah telco sektor. Karena kan kita selalu WFH dan kawan-kawan itu pasti pakai data gitu ya, satu. Jadi telco itu harusnya diuntungkan. Kedua, kita lihat variabel-variabel lainnya apa sih ini? IPS-nya itu ini melonjak tajam nih. Ini Q3 ini annualize ya, jadi dia menganggap disetahunkan. Nanti melonjak nih dari 2018, 19 ke 20. Nanti full year-nya ini roughly segini. Ini di analyze. Semuanya nggak ada masalah tuh. Harusnya sih ini perusahaan yang oke gitu. ROE-nya juga dari 1,13 gitu lah. Begitu juga ininya. Jadi kalau secara fundamental sih harusnya Excel adalah salah satu pilihan. Secara fundamental ya. Tadi apalagi tadi? Amalek, sorry, selain itu? WIM. Pilih yang oke gitu loh. Ini kita kan fundamental tuh harusnya milih saham-saham yang agak gitu loh. Udah apa-apa lah. Dia masih di bawah PI-nya average, tapi goyangnya juga dahsyat ya. Kita lihat FA-nya dulu. Ini FA-nya bagus tapi setahu saya. Dikasih lihat yang show stats-nya, Om. Sebentar, lihat FA-nya nih. FA apa tadi? WIM. Ini operating cash flow-nya basically gini, tidak ada yang jelek di sini. Even bahkan ya di ROE-nya ini jumping dari 2 ke 12. Ini dahsyat nih secara valuasi. Secara valuasi. Bolehlah, tapi kalau saya pribadi baik lagi ya. Fundamental itu adalah melihat satu saham yang under value. Kalau ini kita coba lihat di teknikal sebentar, Om Alek ya. Siap, Om. Kalau di teknikal, saham ini kan sudah running luar biasa lah. Ya, dari sekitar berapa sih ini cepean gitu ya, sampai ke 500-an gitu lah. Jadi ini secara teknikal sudah jalan. Dan saya pikir sih kalau secara fundamental ini belum dianggap murah. Karena yang ke screening tadi kan itu ya apa si HMSP gitu loh. Om, saya boleh coba pakai ini dulu ya screeningnya Ko Asun ya. Boleh. Ini show, Ko Asun ini sudah bantuin kita nih. Yang di atas udah bukan, Om ya? Apa tuh? Yang di atas yang udah di screening sama Ko Asun. Yang sebelum bicara tadi. Ya, ini biar yang lain ini dulu. Jadi dia di bot ini kita bisa membuat satu ini screening. Dia bilang nih yang pair di bawah 5 siapa aja gitu loh. Atau jadi mempersingkat waktu kita, Om ya, untuk betul sekali. Kalau kita merasa ini aduh ini saham-saham ini goib semua ya kita tinggal milih aja. Tapi jangan lupa ya, ini adalah screening by pair doang.
gitu ya. Saya balik lagi nih bahas ADI misalkan 5,41. Jangan lupa kalau PI-nya murah, tolong lihat debt to equity-nya juga. Jadi dikombinasikan gitu loh. Jangan cuma membahas satu rasio aja, buat menyamankan aja. Jadi anggap ini hanya sebagai screening awal ya Om ya? Ya betul betul betul. Sebenarnya kok Asun ini sudah share sedikit ke kita ya. Beberapa mudah-mudahan nggak ribet ya lihatnya ya. Dia mau bahas begini nih. Misalkan kita bahas saham agri gitu ya. Di sini ada perusahaan-perusahaan. Ini kelihatan apa enggak sih? Kelihatan Om. Oke. Ini ada PER, ada PI, ini ada ROE. Cari yang gimana? Cari yang PI-nya masih murah, tapi ROE-nya besar. Ketemu apa tuh? Ini nih. Sorry. Ada DSNG, Palem, CSRA. Ini ROE-nya tinggi, tapi PI-nya masih murah. Screening masing-masing ini kan secara bot. Jadi bisa dilakukan masing-masing. Nanti masalah pemilihannya monggo dikembalikan ke penggunanya lagi gitu loh. Om boleh dilihat Om yang tadi Om. Sorry. Yang mana? Yang kenapa harus mencari di bawahnya itu berarti kan ada standar tengahnya itu ya min-nya ya? Iya betul. Itu min-nya berdasarkan apa Om? Basically dia ngomong begini, bahwa ini ada di industri ini average PI-nya untuk industri ini, kita ngomong mining ya, saya buka chart mining ya. Mining itu berdasarkan sektoral mining yang ini ya? Iya betul, yang hijau itu sektoral. Saham ini akan dianggap mahal jika PI-nya di atas ini, di atas average-nya dia gitu. Dan dianggap murah jika di bawah. Tapi jangan lupa, kalau PI negatif, sebaiknya sih secara fundamental ya, dijauhi. Secara fundamental, bukan teknikal. Jadi kalau saran saya nih, nah ini ketemu nih saham saya nih, PTBA namanya gitu loh. PI ROE-nya tinggi, terus PI-nya murah, tinggal kita setelah tahu saham apa, baru nanti ke teknikal kapan belanjanya gitu loh. Tapi paling nggak saya udah note nih, saham-saham yang murah di mining itu banyak nih sebenarnya, tinggal tungguin kapan timingnya gitu loh. Di berarti sini Om, juga yang kayak misalnya Doit itu yang di sebelah kiri dia walaupun di bawah garis minnya tapi dia ada di sebelah kiri, artinya dia PI-nya nggak tinggi ya? Dia enggak. Si Doit ini artinya PI-nya di bawah market, tetapi ROE-nya dia negatif, return on earnings-nya negatif. Berarti secara PI-nya bagus tapi ROE-nya masih negatif ya? Ya betul. Bukan nggak boleh ya, nanti kita lihat. Jadi gini, ini kan cuma secara screening doang. Kamu mesti lihat bahwa itu kejadian memang berlangsung lama atau cuma kayak sekali doang nih karena COVID gitu, kira-kira gitu. Gitu. Pak Malik, ada yang mau dibahas lagi apa enggak nih, sudah jam 9 ngomong-ngomong? Oke, paling dibatasin aja mau ngebahas berapa lagi. Kita kasih 5 saham ya, monggo rakyat. 5 saham udah pasti dapat nih dari tadi yang di atas nih. Ada yang nanya soal KRAS. Apa? KRAS, Krakatau ya. Ada lagi yang menanya soal BRIS. Oke, ini saya bahas langsung ya. Saya bahas KRAS langsung nih. Ada dasarnya gini. Tapi jangan ngambek ya kalau kita bahas fundamental. Saya cuma membantu membacakan fundamentalnya. Bukan berarti enggak, bukan. Gitu ya. Pertama nih KRAS nih, kita lihat nih. Saham yang sudah lihat earnings-nya minus. Ya berarti minus gitu loh. Lihat lagi ROE-nya. ROE-nya ini ada yang aneh nih sebenarnya nih. Sebenarnya dia ada satu restrukturisasi perbankan yang dibantuin sama pemerintah karena dia BUMN. Jadi dari minus jadi positif 1 gitu loh. Tapi jangan lupa debt to equity-nya itu ini full year-nya di 2019 tuh 7,3 kali, itu 700%.
sama kayak ini kasusnya sama Garuda nih. Kalau menurut saya, kalau udah angka di atas 1 kali, di atas 3 kali, kalau DER di atas 3 kali, itu sudah luar biasa dahsyat itu resiko kebangkrutannya sebenarnya. Tetapi ingat ya, ini kan saham pemerintah. DER ini bisa aja hilang kalau ada satu corporate action, misalnya tadi itu ada obligasi wajib konversi. OWK itu dilakukan sama siapa? Sama Bumi, sama Friend, sama ACST. Itu dilakukan. Jadi ketika utangnya sangat besar, ya dia tinggal paksa peminjamnya itu buat menandatangani OWK. Jadi obligasinya, liabilities itu mengecil, pindah ke equity yang membesar. Nah, ini bisa saja begitu. Tapi kalau dilihat dari saat ini, saham banyak ya, kenapa sih mesti ini gitu loh. Kecuali kamu punya informasi tentang ide-ide Menteri BUMN mau ngapain gitu, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau ditanya saat ini, big no. Oke Om, ini Om ada satu pertanyaan yang ditahan dari tadi nih Om. Nah, Dari Bro Adi Tando, dia tanya, di laporan keuangan ARNA, ARNA, ada hutang kepada anak perusahaan distribusi dan anak usaha yang bergerak di bidang marketing dan penjualan anak usahanya. Apakah itu sehat dalam bisnis keramik ke depannya? Bagaimana jika hutang ARNA tersebut akan memperkecil laba perusahaan? Sorry, ulangi pertanyaannya. Jadi ini yang dia kan lagi ngebahas soal saham ARNA. Di laporan keuangannya itu ada anak usaha yang bergerak di bidang marketing dan penjualan anak usahanya. Apakah itu sehat dalam bisnis keramik ke depannya? Bagaimana jika hutang ARNA? Apa ini anak usahanya? Anak perusahaan dari ARNA. Mungkin coba dilihat langsung fundamentalnya dulu aja Om ya. Di sini nggak bisa itunya. Itu terlalu detail pertanyaannya. Jadi kalau perusahaan punya anak usaha, punya subsidiary-nya marketing gitu ya, itu boleh-boleh aja. Kenapa nggak boleh? Kalau ditanya, pertanyaan tadi apa? Mengenai hutang mungkin dari anak perusahaannya kali Om. Ini kayaknya sih lebih masuk ke ini sih ya, lebih ke kualitatif ini ya. Iya, oke. Saya coba jawab sedikit ya. Ya. Jadi kalau ada perusahaan, emaknya sebagai holding, terus punya subsidiary ke anaknya, terus anaknya butuh utang, itu namanya equity shareholder, utang dari induknya gitu loh. Itu boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Dan itu nanti bisa gampang tuh supaya mempercantik keuangannya, utangnya itu bisa di swap, itu bisa jawabannya. Tapi sorry nih, saya nggak mau ini agak-agak advance, sementara kita bahas yang basic ya, takutnya yang lain nggak ikut gitu loh. Oke Om. Nanti kita boleh bahas ini di ngopi-ngopi, itu one on one aja. Sip. Berarti lanjut ke yang tadi, coba bahas BRIS ya, habis itu coba kita random satu lagi. Oke, BRIS ya. FA. Kalau FA BRIS saat ini menurut saya kurang bagus kalau saat ini. Tetapi kalau nanti setelah digabung itu akan bagus tuh. Sebentar. IPS-nya murah. Sebenarnya harga BRIS berapa ya? BRIS. Harganya berapa sekarang? Harga BRIS. 1.300, Mar. 1.300. 1.300 ya, berarti kalau dibagi sama, itu kan PI itu adalah price dibagi earnings ya. 1.300 dibagi sama ini harga nih. Ini mahal banget nih secara PI. Atau tadi nih PBV 1.300 dibagi sama book value-nya 500, itu 3 kalian berarti ya. Sekitar segituan gitu loh. Nah, yang jadi gini, pertanyaannya adalah apakah kenaikan fundamental ini dianggap oke. Kalau saham BRIS ini secara fundamental sih saat ini itu terlalu mahal menurut saya nih. Tetapi valuasi ini adalah valuasi historical.
maksudnya kalau kita mem-value perusahaan ini setelah merger nanti, it would be different. Tapi saat ini, kalau kan ini bukunya Bris doang kan, belum digabung sama yang lain gitu loh. Post akuisisi itu yang mesti kita lihat lagi nanti. Tapi kalau ditanya saat ini mahal. Karena belum mem-value akuisisinya itu. Mergernya itu. Gitu Om ya. Mungkin kalau untuk lihat ke depan itu yang perlu diperhitungkan juga growth-nya Om ya, kayak misalnya lihat dari operate income-nya ya. Betul, tapi masalahnya gini, saat ini kan ini datanya Bris doang kan. Saat ini data yang kita omongin data Brisnya doang, bukan data merger, bukan. Gitu. Jadi kalau saat ini data ini as it is gini, seketika merger, kan merger itu mungkin aja menjadi sinergi, artinya jumping, atau mungkin merger sama yang kusut, jadinya ke bawah gitu lah kira-kira. Nah setelah post merger kita belum dapat nih datanya nih. Gitu. Kalau pakai valuasi 1.300 dibagi segini itu mahal banget nih harga ini gitu loh. Mereka sudah sebenarnya saya tahu bahwa mereka sudah mem-value setelah post akuisisi post itu berapa gitu loh. Oke Om. Kira-kira. Jadi mesti ditelaah lebih dalam lah. Karena ini company memang ada lagi menjalani corporate action gitu loh. Oke Om, terakhir Om boleh nih coba saya pilih random karena tadi banking udah, kita coba MNCN Om. MNCN ya. Terakhir ya Om. Monggo. Ya, saya juga pengen ngerokok nih, Bos. MNCN ya. Coba boleh pakai yang show stats Om. Oke. Apa sorry? Show spasi stats. Show spasi stats. MNCN. Mesti share screen lagi ya. Oke, sebentar. Kelihatan nih? Kelihatan Om. Oke. Di Showstat ini dia langsung memberi informasi nih, ada PER-nya segini, PBV-nya segitu gitu ya. Secara valuasi ini saham lumayan dahsyat maksudnya. Kenapa? Pertama PBV-nya di bawah 1, PER-nya juga murah gitu loh. Dan operating profit-nya juga luar biasa, net profit luar biasa. Tapi ada yang note-nya ya. Ini adalah variabel kuantitatif. Things that you have to realize, ada namanya variabel kualitatif. Apa lagi kualitatif? Jadi ada misalnya ya, ini misal ya, jangan marah ya. Misalnya ada variabel manajemen, bahwa manajemennya notorious kayak maaf nih kayak Bakri gitu ya. Walaupun rasionya gimana dia bilang ngapa-ngapain itu, tapi kalau manajemennya Bakri somehow orang suka mengenyampingkan gitu loh. Nah, itu salah satu contoh variabel kualitatif. Jadi tolong dipantau. Ini secara kuantitatif jawabannya oke. Untuk kualitatif monggo dibahas di kopi Joni karena itu agak subjektif takutnya. Gitu ya. Tapi kalau secara kuantitatif oke, saham ini oke. Gitu. Oke, Ko Alek ya, mungkin ya malam ini cukup sampai sini dulu ya. Iya. Masih ada tambahan Om? Apa sorry? Masih mau ada tambahan kesimpulan misalnya untuk sebagai note yang perlu diperhatiin benar atau apa gitu? Kalau note-nya sih sebenarnya pertama gini, balik lagi tadi ya. Ini screen-nya apa sekarang ya? Udah video aja, kamera. Oke. Bahwa gini, pertama kita mesti tahu risk profile kita. Kita ini investor atau trader dan segala macam. Terus saya mesti tahu bahwa resiko itu timbul karena ketidaktahuan. Jadi kalau saya mau disuruh beli saham, saya akan pilih saham yang saya tahu gitu loh. Yang saya rasa nih, saya tahu nih gudang garam itu jumlah penduduk ada 260 juta, yang rokok ada segini, dia jual berapa miliar batang. Saya tahu nih Telkom itu jualannya segini, revenue segini.
balik lagi nih, kenapa saya membahas ini? Saya tidak akan pernah beli cryptocurrency karena saya nggak paham cryptocurrency itu apa bisnisnya. Tapi saya akan membeli Telkom atau Gudang Garam karena saya tahu, oh ini saham ketahuan nih revenue stream-nya begini dan kawan-kawan gitu loh. Poinnya adalah just do what you know. Jangan bercanda yang kita nggak paham. Poinnya itu. Ya mungkin so far itu aja kali Ko Alex. Oke Om, terima Ya, kasih Om waktunya. Untuk sama-sama. teman-teman yang Terima kasih, saya pamit merokok ya. ya, oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah join dari awal. Ya, Mohon maaf oke. kalau misalnya ada kekurangan dan untuk mengetahui mengenai bot DBK bisa hubungi admin ya di Telegram ID-nya Caca369. Oke, Anyway, mohon maaf kalau saya ada salah kata ya. Jangan sampai ada yang tersinggung atau gimana-gimana gitu ya. semoga nanti Om Umar juga bersedia untuk melanjutkan mengenai beda analisa kualitatifnya juga Om ya, Ya tergantung lah. biar komplit ya. Tergantung. Oke, thank you semua. Oke, bye semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Yo.